Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dalam acara Forum Desain IAI Banten. Perkenalkan, saya Rizky Ahmad Taufik. Saya di sini akan menjadi pembawa acara kalian pada sore ini. Pada kesempatan kali ini, IAI Banten bekerjasama dengan Rockwool akan menghadirkan serial Forum Desain 11 yang dilaksanakan per 2 minggu untuk menemani Sabtu sore Anda semua. Dengan tema yang pertama adalah mitigasi bahaya kebakaran pada bangunan pada tanggal 24 Oktober 2020. Yang kedua adalah menciptakan kenyamanan termal pada bangunan. Pada hari ini tanggal 7 November 2020. Dan yang terakhir adalah pentingnya insulasi suara pada bangunan pada tanggal 21 November 2020 nanti. Bagi yang ketinggalan acara Forum Desain terdahulu dan juga untuk para peserta yang ingin menonton acara Forum Desain sebelumnya, bisa berkunjung ke channel YouTube IAI Banten. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Untuk Forum Desain ke 11.2 sore ini, kami akan membahas seputar menciptakan kenyamanan termal pada bangunan. Acara ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bung Ahmad Zakaria IAI, dan narasumber yaitu Bapak Andre Yunatan dari Green Building Council Indonesia dan Ibu Azani Azmi dari Rockwool Malaysia. Selanjutnya, sebelum mulai acara Forum Desain 11.2 ini, saya selaku MC acara pertama-tama akan membacakan tata cara dalam mengikuti acara ini. Yang pertama yaitu silakan menyesuaikan nama lengkap Anda pada profil Zoom Anda saat ini dengan nama pendaftaran di awal ketika mengisi form registrasi. Kedua, selalu mematikan mikrofon Zoom Anda selama acara berlangsung. Ketiga, semua peserta di Zoom dimohon untuk menampilkan diri di kamera selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Keempat, mohon untuk memantau chatbot Zoom dan juga chat live YouTube IAI Banten karena akan ada link presensi acara yang diberikan untuk dilengkapi peserta yang hadir untuk mendapatkan sertifikat. Kelima, silakan mengcapture diri sebagai bentuk kehadiran Anda pada Zoom atau live streaming YouTube Anda dan menguploadnya pada formulir link presensi tersebut. Keenam, bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi nomor ofisial IAI Banten yaitu 0821 1281 3745 atau mengirimkan email ke iaidaerahbanten@gmail.com. Ketujuh, selama kegiatan ini berlangsung, kami juga melakukan live streaming di YouTube IAI Banten, sehingga rekan-rekan yang sedang di luar meeting Zoom dapat juga mengikuti acara kami serta dapat melihat kembali jika diperlukan. Kedelapan, peserta dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan live YouTube IAI Banten ini ke YouTube pribadi atau ke platform online pribadi lainnya, tanpa izin dari pihak IAI Banten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata aturan mengajukan pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan raise hand yang terdapat di bagian partisipan pada layar Zoom Anda. Sedangkan untuk peserta di YouTube, silakan ketik pertanyaannya di live chat YouTube IAI Banten pada saat sesi pertanyaan dibuka oleh moderator. Kedua, satu peserta dipersilakan mengajukan satu kalimat tanya. Pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan per sesi. Ketiga, peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan berbicara oleh moderator dan di-unmute oleh host. Demikian tata aturan yang telah dibicarakan. Semoga dapat dipahami oleh kita bersama. Saya mewakili segenap pengurus IAI Banten mengajak untuk kita semua bersama-sama berhening sejenak, berdoa untuk kondisi tanah air kita agar cepat terbebas dari pandemi, supaya kita semua dapat beraktivitas kembali sekaligus beradaptasi dengan keadaan saat ini. Bersyukur atas kesempatan hari ini kita masih bisa berkarya dari rumah, sebab masih banyak saudara-saudara kita yang masih harus bekerja di luar rumah. Berhening dimulai. Hening kita cukupkan. Sekarang kita masuk pada acara Forum Desain 11.2. Langsung saja kita sapa moderator kita, Bang Jaka. Kepada Bang Jaka dipersilakan untuk membantu acara Forum Desain 11.2 ini hingga pukul 17.30 sore ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Rizky atas pembukaannya. Oke, seperti sudah dibahas sebelumnya, acara ini merupakan acara lanjutan dari 3 seri acara bersama Rockwool. Pada hari ini, tema yang kita angkat adalah menciptakan kenyamanan termal pada bangunan.
Seperti acara yang sebelumnya, acara ini akan sedikit bilingual karena narasumber kita hari ini ada Ibu Azani dari Rockwool Malaysia. Jadi semua pertanyaan ini yang berkaitan dengan thermal dan material mungkin bisa dijelaskan nantinya oleh Bu Azani. Dan tidak lupa juga narasumber kita satu lagi adalah Bapak Andre Jonathan. Beliau merupakan aktif di dalam Green Building Council Indonesia dan juga seorang praktisi. Oke, saya akan sedikit coba bacakan CV dari Pak Andre. Oh ya, hari ini diskusinya akan dimulai dari narasumber pertamanya adalah Pak Andre, kemudian akan dilanjutkan sesi oleh Ibu Azani. Satu sesi kurang lebih akan kita lakukan selama 30 menit. Kemudian setelah itu adalah tanya jawab yang sudah dijelaskan oleh Bung Rizky sebelumnya. Oke, saya coba masuk ke CV-nya Pak Andre sebelum Pak Andre mulai berpresentasi. Oke, nama panjangnya adalah Andre Jonathan. Posisinya adalah Director di PT ASDI Swasatya, merupakan konsultan yang fokus di MEP ya Pak, tapi juga pemerhati tentang green building. Terus beliau lulus dari University of California tahun 2005 dengan gelar Bachelor of Science, dan beliau lulus S2 di Stanford University tahun 2007 dan juga bergelar Master of Science. Beliau juga memiliki beberapa SIBP yang diakui oleh negara dan juga terregistrasi sebagai GP, Greenship Professional, dan juga terregistrasi di Asian Chartered PE. Mungkin itu bisa dijelaskan juga ya Pak, karena audiens kita kebanyakan arsitek, tapi tentunya arsitek akan membutuhkan ilmu yang baik gitu ya. Mungkin ini bisa jadi masukan juga nih, apa sih register ini gitu, apa pentingnya terhadap arsitek nantinya. Oke, ada beberapa proyek yang dia sudah kerjakan tentunya di Jakarta yang besar, IFC 2 Tower, ini di Jalan Jenderal Sudirman ya. Kemudian ada PCP Tower juga di daerah Sudirman, di SCBD tepatnya. Wah, ini ada yang sangat menarik. Beliau juga terlibat di dalam Pertamina Energy Tower. Sayangnya yang saya dengar proyek itu tidak berjalan ya, tapi mungkin itu bisa jadi menarik. Bisa jadi bahasan juga bagaimana proyek tersebut nantinya melihat kenyamanan thermal yang akan kita bahas hari ini. Masih panjang, tapi saya lihat garis besarnya seperti itu. Dan di tahun 2015, Pak Andre sudah memulai menjadi Director of Operation di PT ASDI sampai sekarang. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa sapa Pak Andre Jonathan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Jaka. Selamat sore, kawan-kawan. Oke. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sepertinya terkendala mikrofon. Mungkin bisa dilanjutkan dulu, Pak, presentasinya. Ya, baik, baik. Ya, mungkin sudah terlihat ya. Sebentar, mungkin saya atur dulu. Ya, baik. Terlihat ya, Pak Jaka, sorry. Presentasi saya. Dan suara saya kedengaran, Pak Jaka? Tes. Halo, halo, tes, Pak Jaka? Terlihat, Pak, jelas. Oh, baik, baik. Suara juga jelas.
Baik, terima kasih Pak Tommy. Silakan. Ya, selamat sore nih teman-teman arsitek. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IAI Banten ya yang mengundang saya untuk sedikit memaparkan mengenai kenyamanan termal. Nah, mungkin memang background saya tadi udah dijelaskan oleh Pak Jaka. Saya itu konsultan mechanical electrical dari PT Asdi Swasatya, dan saya juga ikut terlibat di Green Building Council Indonesia ya sebagai expert associate dalam advancing net zero building. Nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai ANZ ini. Selain itu saya juga bendahara di Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia. Saya juga member dari HAI, Himpunan Ahli Elektro Indonesia, dan ASRE Indonesia Chapter. Mungkin memang kalau kita bicara kenyamanan termal itu, mungkin pikirnya ini tugasnya konsultan ME ya, tetapi sebenarnya nanti kita akan lihat juga nggak begitu juga. Peran arsitek itu juga penting gitu dalam menciptakan kenyamanan termal, terutama kalau kita mau mengubah cara pola pikir kita ya dari proses desain yang dulu di mana ya arsitek itu melayout ruangannya, kemudian nanti dikasih ke konsultan ME untuk dihitung beban panasnya, berapa kapasitas AC yang dibutuhkan. Tapi sekarang itu tidak seperti itu. Nanti di dalam presentasi ini akan saya jelaskan kenapa perlunya adanya lebih kolaborasi ya sebenarnya antara arsitek, konsultan ME, dan juga konsultan-konsultan lain. Oke, pertama kenapa sih yang disebut kenyamanan termal itu penting? Nah, kenyamanan termal ini sebenarnya merupakan hanya salah satu aspek dari sistem tata udara atau sistem air conditioning yang kita kenal. Selain itu kita juga ada aspek mengenai energi yang juga banyak dibicarakan, dan juga kesehatan. Kesehatan ini juga belakangan ini ya, tahun ini lebih banyak mendapat perhatian khusus karena adanya COVID pandemi. Nah, kenyamanan termal ini salah satu aspek, dan ketiga aspek ini tidak bisa terpisah satu sama lain ya. Jadi kenapa kenyamanan termal itu penting? Pertama, mungkin banyak dari kawan-kawan pernah merasakan bekerja di dalam suatu ruangan yang terlalu panas. Contohnya misalnya kita di kantor tiba-tiba mati lampu. Ya, dalam hitungan berapa menit itu udah rasanya nggak nyaman. Bekerja dalam kondisi seperti itu bisa mengurangi produktivitas. Kita lebih sulit berpikir, kita lebih sulit untuk berdiskusi, rasanya cepat lelah. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau kita berada dalam suatu ruangan yang terlalu dingin, misalnya di dalam suatu ruangan meeting yang sangat dingin, itu juga rasanya nggak nyaman buat kita. Apalagi kalau misalnya kita kena semburan udara yang terlalu kencang. Bisa masuk angin biasanya, bilang orang Indonesia bilang. Nah, itu semua aspek-aspek kenyamanan termal. Jadi kenyamanan termal itu bisa mempengaruhi kesehatan, selain kenyamanan ya, kesehatan, dan juga produktivitas daripada penghuni sebuah ruangan. Ini ada beberapa studi juga ya, dari Wenger, dari Altman, dan Stock. Itu jadi aktivitas yang membutuhkan konsentrasi dan pemikiran itu, kalau dilakukan di dalam suatu ruangan yang tidak nyaman secara termal, itu akan lebih jelek. Begitu pula bukan hanya untuk pekerja intelektual aja, tapi pekerja di pabrik pun juga begitu. Kalau kondisi di pabrik itu terlalu panas atau terlalu humid atau lembab, itu juga mengurangi produktivitas. Nah, bagaimana kita menciptakan kenyamanan termal? Kita ini di negara tropis, jadi sebagian besar ruangan itu membutuhkan yang namanya air conditioning. Apa itu fungsi air conditioning? Jadi air conditioning itu sebenarnya berfungsi untuk memindahkan panas yang ada di dalam satu ruangan keluar. Ya. Kenapa bisa terjadi panas? Jadi memang ada beberapa sumber panas di suatu ruangan nih. Seperti
gambar ini ya, sebenarnya kita bisa bedakan sumber panas itu ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal itu yang dari luar ya, dari sinar matahari, dari udara luar yang lebih panas. Ini yang mungkin teman-teman arsitek juga banyak tahu yang berhubungan dengan OTTV, perhitungan OTTV, thermal konduksi dari tembok, thermal konduksi dari kaca, dan nilai thermal radiasi dari kaca. Nah, ini beban-beban eksternal, beban-beban yang dari luar. Itu beban dari luar masuk ke dalam indoor. Selain itu, ada juga beban internal. Seperti orang, tentunya ruangan itu dihuni oleh orang. Orang itu menghasilkan panas. Selain itu juga ada lampu itu juga menghasilkan panas. Kemudian peralatan-peralatan listrik itu juga menghasilkan panas. Nah, khusus untuk orang itu menghasilkan panas, ada yang disebut panas sensibel, ada yang disebut panas laten. Sensibel itu berhubungan dengan suhu udara, tetapi kalau panas laten itu berhubungan dengan kandungan uap air. Ya. Jadi di udara kita itu ada kandungan uap airnya. Nah, manusia itu menghasilkan panas laten karena kita itu berkeringat, kita itu bernafas ya, bernafas juga ada kandungan uap airnya. Itu yang menyebabkan adanya panas laten. Jadi kesemua faktor-faktor ini menyebabkan adanya sumber panas di dalam ruangan yang harus didinginkan atau dikeluarkan oleh alat yang kita sebut air conditioning itu. Nah, biasanya bagaimana kita menghitung beban panas ini? Biasanya, ya seperti tadi, arsitek itu melayout misalnya satu ruangan, menentukan ruangan ini fungsinya untuk apa, kepadatan orangnya ada berapa di situ. Kemudian dikasih ke konsultan ME bisa run biasanya melalui sebuah software ya. Ini contohnya. Jadi kita input semua yang saya highlight di sini mengenai kaca dan dindingnya ya. Arahnya ke mana, southeast, northeast, luasnya berapa. Kemudian di situ juga bisa dilihat tembok ini definisi dari konduktivitas termal tembok, kaca juga kita bisa spesifikasikan U value dan shading koefisiennya. Setelah itu kita juga input mengenai peralatan-peralatan yang ada di dalam ruangan, lampu, pelaratan listrik, juga jumlah orangnya, ya dari sini dalam kepadatan berapa kepadatannya. Nah kemudian setelah itu bisa kita run software itu keluar hasilnya, ya hasilnya dengan suhu misalnya ini 24 derajat ya dengan kelembapan ini mungkin 55 sampai 60%. Nah, berapa beban panas yang dihasilkan? Nah, ini beban panas ini yang kita gunakan sebenarnya untuk menghitung berapa sih kapasitas AC yang dibutuhkan. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara kenyamanan termal itu memang yang banyak kita tahu mengenai suhu udara 24 derajat, 25 derajat. Mungkin ada beberapa yang tahu juga mengenai kelembapan ya, RH relative humidity 55 sampai 60. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kenyamanan termal. Nah, ini berdasarkan standar dari ASHRAE. ASHRAE itu asosiasi mengenai AC dari Amerika ya, jadi ada heating, refrigerant, and cooling. Itu mereka mengeluarkan standar yang mendefinisikan sebenarnya kenyamanan termal bisa dipengaruhi oleh 6 faktor. 6 faktor ini. Jadi ada mengenai pakaian yang dipakai oleh penghuni, metabolic rate itu mengenai tingkat aktivitas ya, aktivitas yang dilakukan oleh penghuni. Itu 2 faktor ini yang disebut faktor personal. Selain itu ada 4 faktor lagi yang disebut faktor lingkungan. Tadi kelembapan, temperature. Nah, ada juga kecepatan udara. Ini yang jarang kita perhitungkan ya dalam mendesain suatu kenyamanan termal. Kemudian juga ada radiant temperature. Radiant temperature itu lebih ke arah
radiasi panas ya, misalnya kita kalau berada dekat sebuah oven itu kita merasakan panas itu karena ada radiasi panas dari suatu benda. Nah, semua faktor ini mempengaruhi kenyamanan termal, dan kenyamanan termal ini juga hal yang penting itu kenyamanan termal ternyata juga subjektif. Artinya setiap orang bisa memiliki kriteria kenyamanan termal yang berbeda-beda. Ya, tergantung nanti dari kebiasaannya dia, apakah dia biasa memakai suatu pakaian yang lengannya pendek atau lengan panjang, kemudian apakah dia biasa memakai kaos dalam, bagaimana, kemudian metabolic rate dari masing-masing orang juga berbeda. Ada orang yang gampang atau cepat berkeringat, ada orang yang sulit berkeringat. Nah, itu benar-benar subjektif. Nanti akan kita lihat bagaimana sih kita mendefinisikan kenyamanan termal berdasarkan faktor-faktor ini dan juga dari subjektivitas ini. Jadi saya akan bahas sedikit ya mengenai metabolic rate. Jadi tingkat metabolisme ini dipengaruhi aktivitas. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Kalau kita sedang duduk, itu satuannya itu MET, MET. MET itu yaitu tadi laju transformasi perubahan dari energi kimia itu yang sebagai bahan bakar yang ada di dalam tubuh kita menjadi energi panas dan energi gerak. Satuannya dalam MET. MET itu berapa energi per satuan luas kulit kita ya, jadi berapa watt per meter persegi. Mungkin itu terlalu teknikal, tapi ada beberapa contoh MET ini value-nya. Jadi kalau kita duduk itu nilainya 1, kemudian kalau kita bekerja di dalam kantor ya, typing, aktivitasnya itu 1,1. Kalau kita memasak di dapur itu 2, kemudian kalau kita melakukan olahraga itu 4 atau lebih ya, tergantung daripada jenis olahraganya. Selain itu, faktor personal lain itu mengenai pakaian. Ya, jadi pakaian yang dipakai itu juga mempengaruhi kenyamanan termal. Nah, ini beberapa pakaian ini bisa kita nilai itu dengan di ASRE itu menggunakan yang disebut CLO value. Ya, jadi ada definisinya bagaimana cara menghitung CLO value. Cuman ini ada beberapa contoh saja. CLO value itu pakaian yang dipakai itu berapa sih CLO value-nya. Kalau contohnya seperti orang yang memakai kaos dengan celana pendek itu CLO value-nya kurang dari 0,5. Sedangkan kalau kita di kantoran memakai lengan panjang, mungkin ada yang memakai jas, pakai celana panjang, itu antara 0,6 sampai 1,2. Sedangkan mungkin orang-orang yang tinggal di negara subtropis itu memakai coat atau jaket yang lebih tebal itu bisa 2 atau 3 atau bahkan lebih kalau mungkin kita ke daerah-daerah yang mungkin daerah kutub gitu ya. Ini mengenai clothing insulation. Nah, ini mulai kita lihat secara grafik bagaimana kita menentukan kenyamanan termal. Jadi dari ini grafik mungkin saya jelaskan sedikit. Kebetulan grafik itu gampangnya mungkin hanya 2 dimensi ya, tetapi sebenarnya ada 6 faktor. Jadi kalau kita nggak bisa menampilkan grafik 6 dimensi tentunya, tapi ini kita grafik dengan 2 dimensi, sedangkan faktor-faktor lainnya coba kita tetapkan saja gitu. Jadi grafik ini ya kalau kita lihat ada operative temperature atau temperatur di dalam indoor ya untuk sumbu X-nya, kemudian untuk di sumbu Y-nya itu kecepatan udara. Sedangkan ini grafik untuk tadi metabolic rate 1,1 seperti yang terlihat di sini. Artinya ini untuk contoh untuk yang bekerja di kantor. Kemudian di sini juga bisa dilihat ada clothing CLO ini, CLO value ya. Ada yang 0,5, ada yang 1. Jadi karena tadi orang kantoran itu di
terutama di daerah kita ya, makanya antara misalnya lengan panjang atau jas paling jauh itu CLO value-nya ya di antara ini, antara 0,5 atau 1 ini. Kemudian di sini juga kelembapannya juga ditetapkan itu 0,01 walaupun tidak ditunjukkan ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari warnanya. Ada yang biru, merah, hijau, dan kuning. Di situ mungkin juga udah terlihat ya definisinya apa aja. Yang biru yang mana? Yang biru itu yang daerah atau kombinasi temperature dan kecepatan udara yang dianggap terlalu dingin. Sedangkan kalau yang hijau itu yang pas, yang berasa comfort, sedangkan merah itu masih terlalu panas. Nah, kalau yang kuning itu karena itu kecepatan udaranya terlalu tinggi, itu biasanya orang juga merasanya nggak nyaman. Ya, jadi kalau kita misalnya kena semburan dari AC atau kipas angin terus menerus, itu banyak orang yang gampang merasa masuk angin, ya orang Indonesia. Nah ini tidak nyaman juga. Nah di sini sebenarnya bisa kita lihat, kalau kita biasa hanya mendesain temperature itu 24 derajat tanpa memperhitungkan adanya pergerakan udara, memang dengan kecepatan udara yang rendah, yang nyaman itu antara 19,8 sampai 24 derajat tanpa pergerakan udara. Tetapi kalau kita bisa ada pergerakan udara di situ, nah itu kita bisa sebenarnya menaikkan temperature-nya menjadi antara 25 sampai 27,5. Nah, ini naiknya walaupun sedikit ya, 3 derajat dari 24 ke 27, tapi ini sebenarnya cukup penting di dalam hal pemakaian energi daripada AC. Jadi AC itu bekerjanya tidak perlu seberat kalau dia harus menurunkan temperature sampai 24 derajat. Setiap kenaikan 1 derajat itu bisa menghemat sekitar 6% dari energi yang dipakai oleh AC. Ya. Jadi kalau kita kombinasikan nih adanya pergerakan udara itu bisa jauh menghemat energi dari AC. Nah, ini yang salah satu contoh bagaimana kita bisa mengkombinasikan tadi antara AC, kemudian ada natural ventilation, juga ada ceiling fan. Nah, ceiling fan ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menciptakan pergerakan udara, sehingga temperature yang kita perlu set di dalam ruangan tersebut tidak perlu lagi mencapai 22, 23, 24, tapi bisa 26, 27. Ya. Ini memang, ini perlu juga perhatian ya. Jadi kita juga pernah ada pengalaman kalau peletakan daripada ceiling fan ini juga perlu diperhatikan nih, terutama untuk teman-teman arsitek atau interior design. Jadi kalau misalnya kita juga butuh lampu itu kalau misalnya posisinya kita letakkan berada di atasnya ceiling fan itu juga bisa mengganggu ya. Jadi ketika fan itu berputar, lampu itu ada yang kehalang, kemudian sinarnya bisa kehalang ya. Jadi ketika berputar itu bisa kayak ada flicker gitu di situ. Nah, itu hal-hal juga yang perlu diperhatikan kalau kita memang mau mendesain kenyamanan termal menggunakan ceiling fan untuk pergerakan udara. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kalau kenyamanan termal ini juga sebenarnya subjektif. Jadi berbeda untuk setiap orang. ASREI sadar akan hal ini dan definisinya ASREI kenyamanan termal itu bisa tercapai kalau 80% daripada penghuni itu merasa nyaman dengan kondisi ambient yang dirasakan. Nah, di sini ada grafik PPD terhadap PMV ya.
Ini sebenarnya PMV ini atau yang disebut predicted mean vote ini artinya kita harus melakukan survei terhadap penghuni ruangan itu. Apakah dia merasa terlalu dingin atau sedikit kedinginan atau sedikit hangat atau terlalu panas. Harus dengan 7 point scale. Jadi dari -3 sampai 3. Kalau -3 itu terlalu dingin, -2 itu masih berasa dingin, -1 sedikit kedinginan, kalau 0 itu netral, dan seterusnya sampai nomor 3 itu mereka merasa kepanasan. Kemudian dilihat berapa persen daripada occupant atau penghuni itu yang merasa nggak nyaman. Nah, kalau di bawah 20% atau 80%, artinya 80% itu nyaman, itu dianggap ruangan itu sudah berhasil menciptakan kenyamanan termal untuk penghuninya. Ya, itu rata-rata daripada hasil survei ini harus antara -0,5 sampai 0,5 definisinya agar tercipta kondisi yang disebut kenyamanan termal. Memang tidak bisa sih 100%, tetapi ya itu tadi membutuhkan suatu nanti akan saya jelaskan bagaimana kita bisa meningkatkan lagi daripada kenyamanan termal ini. Cuman kalau ASRE itu mendefinisikan 80% daripada penghuninya sudah merasa nyaman. Nah, ini contoh survei yang bisa dilakukan. Jadi pertanyaannya itu bukan hanya apakah kedinginan atau kepanasan, tetapi apakah merasa nyaman juga dengan pergerakan udara yang ada, apakah merasa terlalu lembab atau tidak, ya, kelembapannya. Itu banyak orang yang juga bisa merasa kalau udara terlalu kering, mereka punya beberapa gangguan seperti misalnya tenggorokan kering atau kulit juga cepat kering, atau kalau yang terlalu lembab juga terlalu cepat keringetan. Jadi disurvei orang-orang penghuni-penghuninya, kalau 20%, hanya 20% yang merasa tidak ada yang tidak nyaman, nah itu yang dianggap sudah mencapai kenyamanan termal. Nah, ini hasil daripada studi ya. Jadi kalau ada dalam suatu ruangan ada beberapa penghuni, kemudian mereka disurvei dan dirubah parameternya, temperature-nya kita naikkan, kemudian ada juga kecepatan udaranya. Jadi kalau dilihat dari grafik yang sebelah kiri ada 24 derajat, 27 derajat, dan 30 derajat. Kemudian 035 itu kecepatan fan, ya di situ ya. Jadi kita bisa dilihat pada suhu 24 derajat itu kebanyakan orang kalau dikasih fan yang terlalu cepat akan merasa kedinginan. Yang warna biru itu dia merasa kedinginan. Tapi dengan 27 derajat, dengan sedikit pergerakan udara, misalnya yang nomor 3, ya, medium speed, itu orang sudah berasa nyaman atau netral, dan mungkin ada yang merasa masih sedikit kedinginan. Tetapi pada kondisi 30 derajat, tanpa adanya pergerakan udara, ya, yang 0 itu, artinya fan itu mati, itu udah sekitar 40% itu merasa panas, hangat atau terlalu panas. Ya, itu yang sebelah kiri. Kemudian di sebelah kalau grafik yang sebelah kanan juga itu apakah kondisi ini acceptable atau enggak buat mereka. Ya. Bisa juga ini dari yang hasil yang untuk pergerakan udara. Jadi sama juga di kondisi ini pertanyaannya apakah mereka mau angin itu lebih cepat atau mau dikurangin kecepatan fan-nya. Nah, ini bisa dilihat pada suhu misalnya 27 derajat, ada yang memang orang sudah merasa nyaman di situ, tapi ada juga orang yang mungkin hanya sekitar 10% yang merasa sangat terlalu panas. Tetapi ketika ada pergerakan udara, misalnya kita set
fan speed-nya itu medium, itu banyak yang jadi netral dan hanya sedikit yang merasa terlalu panas. Seperti itu. Nah, kenyamanan thermal ini juga dipengaruhi oleh berapa lama waktu orang itu berada di dalam suatu ruangan. Ya. Jadi ketika orang ini di grafik sumbu aksis X-nya itu waktu ya dari 0 sampai 180 menit atau 3 jam. Kemudian yang sumbu lainnya itu, sumbu Y itu mengenai acceptable-nya 100%, 0 sampai 100%. Nah, pada saat awal-awal mungkin orang baru datang ke dalam suatu ruangan, itu mereka mungkin masih baru berjalan, baru naik tangga, sehingga begitu mereka duduk di situ itu merasa tidak nyaman, masih kepanasan karena metabolisme tubuhnya masih ya baru saja berjalan atau naik tangga. Nah, kemudian setelah beberapa lama itu misalnya 24 itu akan mulai naik kenyamanan thermalnya, orang mulai beradaptasi dengan ambient temperature yang ada. Kemudian setelah 1 jam kalau penghuni itu diperbolehkan untuk mengontrol fan speed-nya, itu bisa meningkatkan acceptance rate daripada kenyamanan thermalnya ya, dari 79% sampai 93%. Dan ketika setelah itu mereka diperbolehkan untuk mengatur fan speed dan juga termostatnya untuk mengatur temperature-nya, itu bisa 100% daripada penghuni itu mencapai yang artinya mereka merasa nyaman dengan kondisi itu. Tetapi memang temperature-nya itu diturunkan dari 27 ke 26 derajat. Ya, jadi tergantung daripada waktu, tergantung daripada apakah penghuni itu juga mempunyai kontrol nggak terhadap kecepatan udara dan temperature ruangan. Baik, Pak Andre. Ya. Pak Andre, waktunya 5-10 menit lagi. Oh, baik, Pak Jaka. Oke, saya akan percepat. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak Jaka. Jadi ini juga ada suatu eksperimen di mana menggunakan artificial intelligence, orang itu dikelompokkan berdasarkan thermal preference, ya, karena setiap orang punya kebiasaan yang berbeda-beda. Apakah mereka datang misalnya dengan sepeda, kemudian apakah mereka memakai pakaian yang lengkap dan sebagainya. Ini bisa kita gabungkan orang-orang yang mempunyai thermal preference yang sama. Jadi sebelum digabungkan itu yang sebelah kiri ya, orang itu ada A, B, dan C, itu mereka yang mempunyai kenyamanan thermal yang berbeda-beda. Kemudian dengan aplikasi tadi ini SpaceMesh ini aplikasi yang masih dalam tahap eksperimen dari seorang mahasiswa di National University Singapura, itu bisa digabungkan. Jadi orang-orang yang memang demen atau suka dengan keadaan sedikit dingin itu digabungkan ke satu daerah tertentu. Orang yang lebih suka hangat itu juga digabungkan ke dalam suatu daerah tertentu. Ini menyebabkan kenyamanan thermal lebih gampang dicapai, bisa meningkatkan produktivitas juga ya, karena mereka akan merasa nyaman di situ, dan juga sebenarnya nanti mengurangi pemakaian energi. Oke. Itu tadi mengenai kenyamanan dalam ruang. Nah, saya mungkin sedikit berbicara juga mengenai kenyamanan di luar ruang. Ya, ini jadi pemilihan material baik perkerasan atau atap itu bisa mempengaruhi suatu kenyamanan di luar ruangan. Jadi kalau kita memakai suatu material untuk atap misalnya yang berwarna gelap, itu cahaya daripada matahari itu banyak yang diserap dan kemudian tidak dipantulkan dan diradiasikan sebagai panas. Ini mempengaruhi kenyamanan thermal di luar ruangan. Selain itu, ada juga dari panas itu yang ditransmisikan ke dalam bangunan. Nah, ini sebenarnya
mengapa pentingnya nanti material yang dari Rockwool ya sebagai sponsor kita sore ini itu bagaimana mengurangi sebenarnya panas itu dari luar yang masuk ke dalam suatu bangunan. Ya, ini mengenai pemilihan material mungkin saya skip sedikit. Jadi ada yang namanya albedo. Albedo itu tingkat keputihan dari suatu material. Rasionya itu antara 0 dan 1, jadi 0 itu yang sangat gelap, warna hitam pekat, 1 itu yang sangat putih, artinya dia akan memantulkan semua sinar yang, hampir semua sinar yang jatuh pada permukaan, artinya tidak menyimpan panas, jadi kalau diserap sinar itu material itu menyimpan panas, menyebabkan panas itu diradiasikan ke daerah sekitarnya, menyebabkan orang berasa panas. Makanya kalau kita siang hari berada di jalan, itu bisa berasa panas, karena memang jalan, apalagi yang warnanya gelap, itu mereka menyimpan panas dan meradiasikan itu ke luar. Tapi kalau kita berada di misalnya taman yang warnanya hijau, itu lebih merasa sejuk karena memang sinar itu sebagian memang dipantulkan, jadi tidak diserap oleh materi yang ada di tanah. Baik, mungkin saya sedikit berbicara mengenai net zero building ya. Kebetulan saya dari Green Building Council Indonesia, expert associate untuk advancing net zero. Jadi ini satu program dari World Green Building Council di mana ditargetkan pada tahun 2030 itu semua building itu harus beroperasi, new building ya ini, building yang baru, beroperasi dengan net zero carbon atau net zero energy. Sedangkan pada tahun 2050 itu semua building harusnya sudah net zero carbon. Nah, apa sih sebenarnya yang disebut net zero energy? Jadi net zero energy itu kalau kita dalam suatu bangunan itu tentunya membutuhkan energi. Biasanya energi itu kita dapat energi listrik dari PLN. PLN itu sumber energinya adalah sumber energi fossil fuel, tidak renewable. Net zero energy building ini sebuah bangunan yang sangat efisien secara energi dan bisa memenuhi balance energinya ya dalam suatu waktu tertentu dengan renewable energy. Nggak terus memang harus selalu disuplai oleh renewable energy, karena renewable energy sendiri mempunyai beberapa keterbatasan, tetapi secara balance misalnya dalam 1 tahun itu energinya itu zero. Kenapa nggak bisa seterusnya dipenuhi oleh renewable? Karena renewable itu memang mempunyai keterbatasan, contohnya seperti misalnya solar itu hanya tersedia di siang hari, dan ketika mendung pun juga akan berkurang kapasitasnya, pada malam hari tidak ada. Atau kalau misalnya kita sebut geothermal atau air, itu juga suatu sumber yang biasanya jaraknya cukup jauh daripada bangunan, sehingga ada masalah di transmisi, atau juga angin juga tidak selalu available, makanya nggak bisa kita mendapatkan bangunan yang namanya zero energy, tetapi net zero, artinya secara balance, mungkin pada siang hari bisa ada kelebihan energi yang bisa diekspor balik ke grid, sedangkan pada malam hari tetap memakai listrik daripada PLN. Nah, karena kita berbicara tadi AC itu pemakai energi terbesar dalam suatu bangunan ya, sekitar 60%. Makanya kalau AC itu yang konvensional itu sangat sulit biasanya untuk mencapai target kita sebagai net zero energy. Nah, aspek lain yang mungkin perlu kita bahas juga selain kenyamanan, juga energi. Yang terakhir adalah mengenai kesehatan. Kesehatan ini terutama sangat penting karena 90% dari waktu kita, sadar atau enggak, kita itu adanya di dalam, 90% dari waktu kita itu berada di dalam ruangan, indoor. Nah, terutama dalam masa pandemi ini, jadi COVID-19 itu sudah banyak studi
mengenai bagaimana COVID itu bisa menyebar. Jadi bisa menyebar melalui yang namanya droplet atau airborne. Di sini memang pentingnya jumlah ventilasi atau udara segar yang dimasukkan ke dalam suatu ruangan sehingga udara di dalam ruangan itu bisa terdilusi. Artinya konsentrasi daripada udara yang jelek itu bisa berkurang dengan kita memasukkan udara dari luar. Ya, jadi kalau nggak ada udara yang dimasukkan dari luar itu semakin hanya udara diputar-putar di dalam ruangan, kandungan CO2-nya bertambah. Kemudian kalau ada yang terkena COVID itu juga di situ udara itu makin lama ya virusnya akan di situ aja. Tetapi kalau kita memasukkan sebuah udara yang cukup dari luar itu bisa terdilusi sehingga mengurangi resiko penyebaran daripada COVID-19. Ya ini mohon maaf Pak Andre, waktunya. Baik. Ya ini slide terakhir Pak Jaka, saya minta izin. Oke, siap. Ya ini slide terakhir. Jadi saya ingin menekankan ya pentingnya berkolaborasi antara arsitek kita, konsultan ME, kemudian ada konsultan fasad, konsultan landscape dalam menciptakan kenyamanan termal dalam suatu ruangan. Apalagi sekarang udah banyak kita bisa menggunakan simulasi yang itu bukan hanya linear, artinya dari arsitek ke konsultan ME, kemudian dan konsultan lainnya, tetapi lebih kepada suatu kolaborasi yang intensif supaya kita bisa menciptakan bangunan dengan kenyamanan termal yang baik, memperhatikan aspek-aspek kesehatan yang baik, dan tentunya hemat energi supaya bisa tercapai ya tadi net zero energy tadi. Itu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf Pak Jaka, saya lewat sedikit waktunya. Terima kasih semuanya teman-teman. Baik. Terima kasih banyak Pak Andre. Materinya sangat menarik, relate banget sama arsitek. Tentunya perlu kolaborasi. Kita sadari bahwa arsitek mungkin kadang nggak bisa menghitung sendiri ya, tapi login thermal convert di dalam bangunan itu kelihatannya terjabarkan dengan baik di situ. Oke, tentunya kita belum masuk kepada sesi pertanyaan, tetapi teman-teman baik yang di dalam Zoom ini maupun yang ada di dalam YouTube bisa memulai menuliskan pertanyaannya nanti, dicatat dulu. Tentunya kita menunggu satu narasumber kita. Halo, Bu Azani. Halo. Ya, halo Bu. Yeah. So, Pak Andre already shared the presentation, a lot of information that really important to the architect, but all of that information maybe can be more detailed with your material, how your material relate to the thermal comfort. So the spotlight is yours. You can start the presentation. Okay, all right. Thank you. Yeah. Before I proceed, can you see my presentation? Yes. Okay, all right. Good afternoon. All right. For my presentations, I think Pak Andre have talked about thermal comfort. But for my part, I will actually just bring you through in a way a very, very small scale level. So we want to look into how rockwool stone wool in the way can actually help in terms of thermal performance. A little bit introductions about our companies. We are multinational companies. We started in 1937. We are very big company with 80 years of histories and with
Okay, we have global presence all across these 5 continents. As of now, we have more than 46 manufacturing facility and employ more than 11,700 employees. For operation in South Asia, we actually have factories in Malaysia, which actually export out to Indonesia. In Jakarta, in Indonesia, we have actually sales office in Jakarta. Okay, in terms of raw stone wool finished products, we actually manufactured different type of product. If you look at here, we have board, we have blankets, we have face product. It can be aluminium or black mat tissue. We have lamella, pipe sections, wire mat, granulated loose wool. For building application, mostly they will use board and slab or even face product. And for industry applications, we actually catered to specific special where we have pipe section or wire mat as well. Also, we use board and slab. Raw wool is actually quite, I think most of you very well known for the raw wool name. Just to take a closer look, just to inform you that raw wool is actually a trademark. It has been in our name for over 80 years and registered across 60 countries globally. So in terms of generic name, we actually specified it as mineral wool, stone wool, or mineral wool, rock space wool. Okay, let's go straight away in terms of thermal property. Just a little bit that you see here, this is actually a thermal imaging camera. You cannot see in naked eye what happens if you don't properly insulate your actual buildings. So these actually really show you the differences of a house with and without the insulation. So how does insulation help in terms of thermals? Raw wool, stone wool is actually not just help for thermal performance. Just to let you know, we give up a lot of advantages. Previously, I've mentioned about fires. We are also in the way that we are absorptive performance provided comfort in terms of acoustic as well. So, but in this section, I will just really delve into thermal. So, what does thermal mean for insulations? So it's defined as if you look at here, material or combination of materials that slow down the transfer of heat. So heat transfer, it can be the process of convections, conductions, or radiations. So heat is actually always flow from warmer to cooler surface until both of the temperature become equal. So you need an insulator or insulation to actually reduce the heat flow. So in terms of performance, or I call it terminology to capture the thermal performance, we actually look into this, what you call it, thermal conductivity. So for a material that have thermal conductivity which is very, very low, here in the case of 0.065 or below, so you actually is an insulation material. Right, in terms of measurements for thermal conductivity, thermal conductivity is actually a performance of a product. So you need to test your material to know what is your thermal conductive performance. So there are various of standard that apply for this. So for our raw products, we actually look into ASTM, which is ASTM C518 and ASTM C177. Here is comparative of stone wool versus other material. So you have a very low thermal performance, meaning that you are a good insulator. So for stone wool, our thermal conductivity value is around 0.035 up to 0.048. Whereas copper or any metal is a good conductor, but a very bad insulator. So they have a
very high thermal performance. So if you look at here, example, copper around 386. The measuring, what you call it, the value, you actually, if you look at here, it based on watt over meter kelvins. So beside K value, which is can be tested by accredited laboratory or by standard actually did mentions what is the thermal performance of a materials for a very generic standard. You also look into R value, which is basically an opposite of K value. R value is a thermal resistant. So you it means what it means, it look into the material thickness to get this R value performance. For R value, you want something that is very high so that it will actually block the heat. So another value that you need to look at is U value. U value is actually a system performance, where what you need to look at, you need to look at into the lowest U value performance to give you a best in a way to insulate your specific buildings systems. All right, this is just the 3 measurements that you need to know of. You need to know of K value, you need to know of R value, and you need to know of U value. To actually measure this, as I mentioned, K is actually a material performance, R is actually a material resistant looking into a thickness, U actually a system. U value is a thermal performance of a system. Is a thermal performance. So it's a very simple arithmetic calculations where you can simply add all your thermal conductivity and thermal resistance value, and you simply get your U value performance. So in this case, I will give example. This is example of metal skid with and rock insulations. So roughly what you do is you simply get your R value, and then you just divide by 1 to get your U value performance.